Pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati, sedekah itu adalah merupakan manifestasi kesyukuran kita kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga sedekah juga adalah merupakan manifestasi kepedulian sosial kita terhadap orang lain yang membutuhkan sebagian dari harta yang kita miliki. Bukan semuanya. Islam tidak menyuruh sedekahkan semua hartamu, tidak. Sebagian dari harta yang kita miliki ini kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya harta itu berberkah. Supaya apa juga? Sedekah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, biasakan diri bersedekah, bersedekah sesuai kemampuan kita. Itulah yang diminta, yang memberi nikmat ini, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa infak ya, jangan lupa sedekah ya. Ini loh saya kasih nikmat ya. Jangan lupa bersedekah. Seperti itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Dan infakkanlah sebagian dari harta yang kuberikan sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena jikalau kematian datang kepadamu tidak dapat diundur walaupun atau dimajukan walaupun sejenak. Walaupun kita memohon, ya Rabb, panjangkan umur saya walaupun sejenak. Karena niscaya jikalau engkau memanjangkan umur saya, fa asaddaq, saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat sudah. Keburu Allah memanggil kita. Sebelum Allah memanggil kita, setiap kita masih punya kesempatan untuk berinfak, punya kesempatan untuk bersedekah. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, bersedekahlah dikala lapang, walaupun dikala kita dalam kondisi yang sempit. Hadirin pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Imam Hasan Al-Bisri memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya ini, kenapa sih doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, kuntum annal mauta haqqun walan tastaidulah. Kamu tahu bahwa ada yang namanya kematian, namun kamu belum pandai mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Kita semua tahu akhir perjalanan hidup ini adalah kematian. Setiap kita akan mengalami yang namanya kematian itu. Ya cuman masalahnya kematian itu adalah merupakan istilah kepada mereka yang meninggal. Sehingga dikatakan si fulan mati, si fulan telah berpulang ke rahmatullah. Hakikatnya mereka hanya berpindah alam. Dari alam dunia menuju ke alam selanjutnya. Untuk apa dia? Mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Jikalau kebaikan, jikalau seperti tadi banyak sedekahnya, aman dia. Dia akan menikmati di dalam atas sedekah-sedekah yang dia sudah belanjakan di jalan Allah. Apalagi kalau dalam bentuk as-shadaqatun jariyah, sedekah, pemberian yang begitu mengalir, maka dia akan menikmati kebersamaan dengan sedekah yang saat ini di dunia ini dia lakukan. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati apa yang dia sedekahkan. Apalagi kalau masjid yang kita tempati bersedekah. Ya sedikit kita beli semen misalnya, tehil misalnya ditempati untuk sujud. Sepanjang itu masjid digunakan untuk kebaikan, ditempati untuk sholat, ditempati untuk sujud. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap akan menerima aliran pahala-pahala itu. Hadirin pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati. Jadi yang ini tadi, kamu tahu bahwa ada yang namanya kematian. Namun kamu belum pandai mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Kalau kita amati sekarang ini kehidupan akhir-akhir ini, masih begitu banyak orang yang gamang, begitu banyak orang yang khawatir, memikirkan yang namanya hari tua, kehidupan dunia dan hari tuanya. Saking khawatirnya, mereka berlomba-lomba misalnya mendaftarkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena pegawai negeri sipil ada jaminan pensiun di hari tuanya. Mereka yang tidak lulus menjadi pegawai negeri sipil,
Mereka juga berusaha menyisihkan rupiah demi rupiah pada pundi-pundi yang mereka punya. Semua itu dia lakukan untuk mempersiapkan kehidupan dunia dan juga hari tuanya. Nah, kalau begitu besar kegamangan kita, begitu besar kekhawatiran kita untuk mempersiapkan diri kehidupan dunia dan hari tua kita, maka seberapa besar kegamangan kita, seberapa besar kekhawatiran kita untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian itu. Kalau hari tua, setiap kita tahu kapan hari tua itu datang kepada kita. Sudah ada tanda-tanda kapan hari tua itu datang. Entah itu rambut mulai memutih, entah itu gigi mulai rontok satu demi satu, entah itu apapun, mungkin mata sudah mulai buram. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita sudah mendekati usia-usia tua. Mudah kita untuk menebaknya. Tapi yang satu ini, yang namanya al-maut, yang namanya kematian, tidak seorang pun yang mengetahui kapan kematian itu datang kepada kita. Kembali, kalau begitu besar kegamangan kita, begitu besar kekhawatiran kita untuk menghadapi kehidupan dunia dan hari tua kita, seberapa besar kegamangan kita, seberapa besar kekhawatiran kita untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Hadirin, pemirsa Ratuna TV, Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati, sebagai kesimpulan, kehidupan dunia, seandainya kita kaya, jadilah orang-orang yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ghaniyun fid dunya wa ghaniyun fil akhirah. Kaya di dunia, kaya juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, jikalau kita dalam kondisi yang sulit, penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, bersabarlah. Bersabarlah. Dan ingat pesan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, biarkan saya sakyun fid dunya, tapi wagoniyun fil akhirah. Biarkan saya miskin di dunia, tapi saya harus bisa menjadi kaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semiskin apapun saya, sesusah apapun saya, di dunia ini itu hanya sebatas umur saya. Tapi kalau namanya miskin akhirat nanti, itu selama-lamanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biarkan saya miskin di dunia, tapi berusahalah untuk menjadi ghaniyun fil akhirah. Kaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tetaplah berdoa. Walaupun mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berdoa. Karena dengan doa berarti itu merupakan suatu keyakinan kita kepada Allah, bahwa hanya satu kita tempat pinta, hanya satu kita tempat mohon, yakni Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Disitulah kita memohon dan meminta kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dan tetaplah berdoa, walaupun belum dikabulkan. Karena di antara doa-doa yang belum dikabulkan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas keyakinan yang kita miliki. Termasuk di bulan Ramadan ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki keempat hal tersebut, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Hadirin pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati, demikianlah sekelumit yang sempat saya sampaikan. Insya Allah ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.